Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar pertidaksamaan eksponen. Kalian kemarin sudah pernah membahas beberapa soal tentang pertidaksamaan eksponen. Nah, pertidaksamaan eksponen itu tidak jauh berbeda dengan persamaan eksponen, cuma tandanya berbeda. Kalau persamaan itu tanda hubungnya adalah sama dengan, kalau tanda pertidaksamaan itu tanda hubungnya adalah lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau kurang dari sama dengan. Nah, ada beberapa bentuk pertidaksamaan dan bagaimana solusi untuk menyelesaikannya, ya. Jika A lebih dari 1, A itu apa? A itu adalah angka yang ada di bawah atau bilangan basisnya. Jadi misalkan A, 2, 3, 4, dan seterusnya. Pangkat fx lebih dari A pangkat gx. Ini berlaku kalau A-nya sama, maka fx lebih dari gx. Jadi kita tinggal menuliskan yang ada di pangkatnya. Tanda pertidaksamaan tidak berubah, fx lebih dari gx. Ini juga sama, ya, dan sebagainya. Tapi untuk basis yang A-nya kurang dari 1 dan dia lebih dari 0, tanda pertidaksamaannya akan berubah. Ya, untuk basis A lebih dari 0 kurang dari 1. Jadi misalkan 0,1, 0,2 dan seterusnya. Nah, itu tanda pertidaksamaannya, solusinya akan berubah. Untuk lebih jelasnya kita coba mengerjakan satu saja, ya, bukan beberapa. Nah, ada soal himpunan penyelesaian pertidaksamaan untuk kasus soal ini, ya. Nah, kalian perhatikan, ini adalah 1/9 pangkat setengah x min 4 kurang dari sama dengan 27 pangkat 4 min x pangkat 2. Nah, kita mengubah bilangan basisnya supaya sama. 1/9, 27. 1/9 itu berapa? 1/9 itu adalah, kita coba kerjakan di sini, ya, 3 pangkat min 2. Nah, kita tuliskan lagi pangkatnya, setengah x min 4 ini kurang dari sama dengan 27 itu berapa? 3 pangkat 3. Nah, kita tuliskan di sini 3 pangkat 3, saya kasih tanda kurung. Ini adalah 4 min x pangkat 2. Nah, bilangan basisnya sudah sama, ya. Kalau bilangan basisnya sama, maka pangkatnya tinggal kita tuliskan lagi di bawah. Karena ini ada pangkat negatif 2 dan di luar tanda kurung ini ada pangkat setengah x min 4, maka kita kalikan. Min 2 kali setengah x sama dengan min x. Min 2 dikalikan dengan min 4 adalah plus 8. Nah, kan? Ini kurang dari sama dengan 3 pangkat 4. 3 kali 4 adalah 12. Min 3 kali min x pangkat 2 min 3. Nah, min 3x pangkat 2. Oke, ya. Kita pindahkan ruas ke sini, ya, supaya kita sama dengan 0, kan. 3x pangkat 2, ini min x, ini plus 8, min 12, ya kan, kurang dari sama dengan 0. Kita selesaikan, sederhanakan, mana yang bisa kita hitung. 3x pangkat 2 tetap 3x pangkat 2, min x 8 dikurangi 12 adalah min 4, kurang dari sama dengan 0. Nah, hasil akhirnya adalah 3x pangkat 2 min x min 4, tapi ini belum selesai karena bentuknya adalah persamaan kuadrat, maka kita faktorkan, ya. Faktor dari 3x pangkat 2 min x min 4 itu adalah berapa? Oke, coba kalian berikan sendiri. Saya akan membantu menyelesaikan solusinya. Bentar. Nah, jadi faktor dari 3x pangkat 2 min x min 4 itu adalah berapa? Jadi kita lihat, kita buat tanda kurungnya dulu. Ini menjadi 3x, ya kan? Ini x. Nah, ini kurang dari sama dengan 0. Saya cobakan lagi, coba. Min 4 itu adalah ini 4 sama sebentar, saya hapus dulu. Nah, ya, ini maka menjadi ini 1, ini 4,
ini per 1, ini min 4. Ya kan? 3x per 1 kali x min 4 kurang dari sama dengan 0. 3x kali x adalah 3x pangkat 2, 1 kali min 4 adalah min 4, 1 kali x, 1x atau x, 3x kali min 4 min 12, jadi kalau dijumlahkan menjadi min x. Nah, faktor dari 3x pangkat 2 min x min 4 kurang dari sama dengan 0 adalah 3x per 1 dikali x min 4. Jadi kalau pemfaktorannya tidak tepat, nanti hasil akhirnya juga tidak tepat. Ya, kalian juga belajar memfaktorkan. Nah, kita tekan di sini 3x per 1 sama dengan 0 atau x min 4 sama dengan 0. Maka ini menjadi, saya tuliskan di sini ya. Nah, jadi maka sama dengan, langsung saja ini x-nya ini sama dengan satunya beda luas min 1 per 3. Yang ini x-nya sama dengan 4. Nah, ini belum selesai. Karena ini ketidaksamaan, berbeda dengan persamaan. Karena dia ketidaksamaan, maka kita buat garis bilangan. Ini namanya garis bilangan. Kita letakkan hasilnya min 1 dan 4. Min 1 per 3 maksudnya. Min 1 per 3 itu ada di sebelah sini. Karena dia lebih kecil. Di sebelah kiri daripada 4. Ada 4 di sini. Nah, saya kasih tebakan dulu. Nah, ini ada 3 daerah. Ini daerah yang pertama, ya kan? Ini daerah yang kedua, dan ini adalah daerah yang ketiga. Kita ingin menentukan daerah pertama, daerah kedua, daerah yang ketiga positif atau negatif. Di sebelah kiri min 1 per 3, ya kan? Itu ada angka banyak sekali, ada min 2, min 3 dan sebagainya. Kita pilih yang x sama dengan min 2 misalkan. Ya kan? Atau min berapapun itu ya, min 2 juga boleh enggak apa-apa. Min 2 kita masukkan ke sini. Ya, min 2 kita masukkan ke pemfaktoran ini. 3 kali min 2 adalah min 6. Min 6 ditambah dengan 1 itu adalah min 5, ya kan? Negatif, negatif. Min 2, min 4 itu adalah min 6, maka itu juga negatif. Negatif dikalikan dengan negatif, hasilnya adalah positif, ya kan? Maka di daerah sini hasilnya itu adalah positif. Nah, kita coba cek lagi wilayah yang kedua di antara min 1 per 3 sampai 4. Itu ada x sama dengan berapa? Ada banyak ya. 0, 1, 2, 3, dan 4. Kita pilih 0 saja. Kenapa kita pilih 0? Supaya hitungannya lebih mudah. 3 kali 0 positif tambah 1, 1 itu positif. Ya kan? X min 4, ya kan? Itu 0 min 4 itu adalah negatif. Maka positif dikalikan dengan negatif itu adalah negatif. Maka ini adalah negatif. Nah, terus yang sebelah sini, yang sebelah kanannya 4 atau daerah yang ketiga, itu ada angka mulai angka 5, 6 dan sebagainya. Kita pilih salah satu, yaitu angka 5. 6 juga boleh, ya, 6 juga boleh. 3 kali 5, 15 tambah 1, 16 itu adalah positif, ya kan? Dikalikan dengan positif, hasilnya adalah positif. Maka daerah sini adalah positif. Sebelah kanannya 4 itu adalah positif semua. Nah, kita sudah mengetahui mana yang daerah positif, mana yang daerah negatif. Nah, gunanya untuk apa? Kita identifikasi soal. Nah, lihat tanda ketidaksamaannya ini. Ketidaksamaan ini, ya kan, sampai di sini, dia adalah kurang dari sama dengan 0, ya. Kurang dari sama dengan 0 itu positif atau negatif? Negatif, ya. Kalau lebih dari 0, dia positif. Lebih dari 0, 1, 2, 3, nah itu kan positif. Kalau kurang dari 0, maka dia negatif. Maka himpunan penyelesaiannya itu ada di sini. Nah, negatifnya ada di sini, ya kan? Nah, inilah himpunan ketidaksamaan. Inilah himpunan penyelesaiannya. Kalau kita tulis, maka jadi himpunan penyelesaian untuk kasus soal di atas itu adalah min 1 per 3 sampai angka 4. Min 1 per 3, ya kan? Kurang dari sama dengan x, kurang dari sama dengan 4. Nah, maka solusi untuk soal ini adalah himpunan penyelesaian min 1 per 3 kurang dari sama dengan x, kurang dari sama dengan 4. Oke, untuk lebih jelasnya, kita coba latihan soal ya. Silahkan disiapkan kertasnya. Kita mencoba latihan soal. Oke, sampai di sini ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa.